Kami dari kelompok 6 akan membawakan 4 materi, yaitu pertama bumi sebagai planet, kedua struktur lapisan bumi, yang ketiga adalah pembentukan benua dan samudra, lalu yang keempat hubungan antar komponen bumi. Kami membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar. Nama saya Wahyu Christian Raditya dengan NPM 2025 1457 9009. Saya Amanda Devi Permatasari dengan NPM 2025 14500 203, bagian untuk menjelaskan struktur lapisan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rafli dengan NPM 2025 14500 279. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu kealaman dasar atau IKD. Baik, di slide selanjutnya, apa itu ilmu kealaman dasar? Ilmu kealaman dasar atau dalam bahasa Inggris disebut basic knowledge adalah pengetahuan yang mengkaji alam semesta. Alam semesta itu sangat luas, mulai dari makhluk yang terkecil seperti bakteri hingga yang terbesar. Makhluk itu juga bisa berupa makhluk benda mati seperti batu, air, dan udara. Juga makhluk hidup seperti kambing, monyet, kucing, anjing, dan manusia. Ilmu kealaman dasar menggunakan berbagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, seperti biologi, fisika, dan kimia. Tujuan mempelajari ilmu kealaman dasar: 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam memahami fenomena alam. 2. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, konservasi energi. 3. Memberikan dasar pemahaman sains bagi mahasiswa non-ekstra. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas tempat tinggal kita, yaitu bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Letaknya strategis di tata surya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Oke, baik, dilanjut. Di sini ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi, terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lain. Fungsi atmosfer yaitu melindungi dari radiasi UV, mengatur suhu bumi, menyediakan oksigen untuk bernapas, menghasilkan cuaca dan iklim. Dan yang kedua, ada litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi, terdiri dari kerak bumi atau bagian atas mantel. Litosfer meliputi benua dan samudra, gunung dan lembah, batuan dan mineral. Dan yang ketiga, ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air di bumi, meliputi lautan, air tanah, sungai dan danau, gletser dan es. Hidrosfer berperan dalam siklus air, regulasi iklim, kehidupan akuatik, dan aktivitas manusia, pertanian, dan industri. Dan yang terakhir, ada biosfer, adalah lapisan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup, meliputi daratan, lautan, atmosfer bagian bawah. Biosfer mencakup semua ekosistem dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada struktur lapisan bumi. Bumi memiliki beberapa lapisan yang berbeda dari bagian paling luar hingga paling dalam. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada kerak bumi atau crust. Merupakan lapisan paling luar dari bumi. Lapisan ini tipis dan padat, ketebalannya sekitar 20-70 km.
Kerak bumi adalah tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup tinggal. Terdiri dari batuan dan tanah yang membentuk benua dan dasar samudera. Yang kedua ada mantel bumi atau mantle. Terletak di bawah kerak bumi, merupakan lapisan paling tebal pada bumi. Ketebalannya sekitar 2.900 km. Mantel terdiri dari batuan panas yang dapat bergerak sangat lambat. Pergerakan ini menyebabkan pergeseran lempeng tektonik, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Yang ketiga ada inti luar atau outer core. Terletak di bawah mantel, ketebalannya sekitar 2.000 km, dengan suhunya sekitar 2.200 derajat Celcius. Bagian ini terdiri dari logam cair yaitu besi dan nikel. Pergerakan logam cair ini membantu membentuk medan magnet bumi yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya dari matahari. Yang keempat ada inti dalam atau inner core. Merupakan bagian paling dalam dari bumi, berbentuk bola padat dengan diameter sekitar 2.740 km. Suhunya sangat tinggi sekitar 4.500 derajat Celcius. Walaupun sangat panas, inti dalam tetap padat karena tekanan yang sangat besar dari lapisan di atasnya. Setiap lapisan memiliki ketebalan, suhu, dan karakteristik yang berbeda-beda. Benua dan samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Biasanya dibatasi oleh samudra atau fitur geografis besar lainnya. Benua mencakup kerak benua yang tebal dan sering kali dibagi berdasarkan konvensi geografis maupun budaya. Terdapat 7 benua di dunia ini, yaitu yang pertama Asia, yang kedua Afrika, ketiga Amerika Utara, keempat Amerika Selatan, kelima Antartika, keenam Eropa, dan yang terakhir ketujuh adalah Australia. Samudra adalah hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi sekitar 71% permukaan bumi dalam cekungan besar. Sering sekali samudra memisahkan benua atau kepulauan lainnya. Samudra merupakan komponen utama hidrosfer, membentuk satu kesatuan terhubung yang mengatur iklim global dan menampung kehidupan laut. Ada 5 samudra utama, yaitu Samudra Pasifik, itu yang terluas dan terdalam. Lalu ada Samudra Atlantik, lalu ada Samudra Hindia, lalu ada Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Pembentukan benua dan samudra. Teori Pangea adalah konsep geologi yang menyatakan bahwa sekitar 300 sampai 200 juta tahun lalu, itu seluruh daratan di bumi menyatu dan membentuk satu superbenua raksasa. Dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori ini menjelaskan bahwa Pangea terpecah akibat pergerakan lempeng tektonik, lalu perlahan bergeser dan membentuk 7 benua seperti posisi saat ini. 125 million years ago, the supercontinent Pangaea exists. Let's watch this movement as it occurred going forward in time. As Pangaea splits into 3 large pieces, the Atlantic Ocean starts to form. India starts its race to collide with Asia. As the continents take their current locations, India and Asia collide, and the Himalayas and Mount Everest appear. What is next? Hubungan antar komponen bumi. Hubungan antar komponen bumi adalah interaksi timbal balik yang membentuk ekosistem, di mana komponen hidup yaitu makhluk hidup dan yang tidak hidup seperti air, udara, tanah, energi, surya saling bergantung untuk aliran energi dan siklus materi. Interaksi ini mencakup siklus nutrisi, karbon, nitrogen, dan siklus air yang menopang kehidupan. Hubungan antar komponen bumi ada 3, yaitu ada hubungan antara interaksi komponen biotik dan abiotik, lalu ada
interaksi antara sesama biotik dan ada hubungan interaksi antara sesama abiotik. Interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Seperti terlihat dari gambar ini, ada komponen biotik seperti pohon, rusa, burung, ikan, dan hewan-hewan makhluk hidup lainnya. Lalu ada abiotik seperti udara, ada matahari, ada awan, dan air. Interaksi satu sama lainnya bisa kita lihat antara matahari memberikan sinar matahari ke pohon, lalu pohon mendapatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pohon juga menyerap air sehingga bisa menghasilkan oksigen, dan oksigen tersebut tersebar di udara untuk dihirup oleh makhluk-makhluk hidup sekitar. Lalu seperti di gambar juga ada awan hujan, yang hujan airnya jatuh ke tanah membentuk air menjadi air sungai. Jadi air sungai itu menjadi lingkungan hidup untuk para ikan. Lalu juga air sungai itu diminum oleh hewan-hewan yang hidup di sekitar situ seperti rusa dan rubah. Interaksi sesama biotik pun terjadi dalam ekosistem. Seperti contoh pada gambar ini. Di sini ada produsen, ada konsumer primer, ada konsumen sekunder, ada decomposer. Produsen yaitu tumbuhan, seperti kita ambil contoh rumput yang tumbuh, mereka mendapatkan sari makanan dari tanah, kemudian mereka bertumbuh, dan keberadaan tumbuhan ini menjadi makanan dari konsumen primer, yaitu seperti rusa dan kelinci. Konsumen primer juga menjadi bahan makanan dari konsumen sekunder, yaitu rubah yang ada di gambar. Nah, ketika rubah hidup dan akhirnya dia mati, maka bangkainya akan ada di tanah. Adalah tugas decomposer, yaitu mereka menguraikan bangkai itu untuk menjadi sari-sari nutrisi untuk tanah. Yang berperan decomposer seperti lalat dan belatung atau ulat-ulat maggot lainnya. Sehingga ketika sudah menjadi sari-sari atau nutrisi bagi tanah, maka sari-sari nutrisi yang masuk ke tanah tersebut akan menjadi lagi bahan makanan tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, dan siklus ini terjadi berulang-ulang. Interaksi komponen abiotik dalam ekosistem. Sesama makhluk abiotik terjadi juga interaksi satu sama lainnya. Seperti kita lihat ada matahari. Ketika matahari bersinar, maka itu akan mempengaruhi suhu dan mempengaruhi sungai, sehingga ketika suhunya meningkat, maka uap air akan naik ke atas menjadi awan. Lalu awan akan ada di langit, dan kemudian pada akhirnya awan itu akan menjadi awan hujan di suatu tempat, dan air itu pun akan mengaliri tanah. Kemudian tanah itu kembali lagi menjadi air tanah ataupun ke sungai, sehingga siklus ini berulang-ulang, dan terlihat bahwa sesama makhluk abiotik satu sama lainnya mempengaruhi satu sama lain untuk membuat siklus yang baik yang ada di ekosistem. Kesimpulan dari materi kita pada kali ini yaitu Bumi adalah planet yang dinamis, yang strukturnya terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari inti yang panas hingga kerak yang padat. Aktivitas pada lapisan-lapisan dalam ini memicu pergerakan lempeng tektonik yang mendasari proses pembentukan benua dan samudera melalui siklus pemisahan seperti pecahnya Pangea dan tumbukan daratan. Sehingga seluruh proses geologis ini menciptakan hubungan
antar komponen bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan secara berkelanjutan. Sekian presentasi